Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi siapapun yang nonton. Di sini saya ingin menjelaskan tugas besar optimasi industri yang telah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan judul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada PT Johnson Johnson menggunakan dynamic programming, integer programming, EOG, continuous review, dan analisis rute jaringan. Di sini kami dari kelompok 127, sesi Kamis 2. Perkenalkan, nama saya Dedi Dasanandrea dengan NPM 240 320 2403. 2403 Ayo. Perkenalkan, nama saya Dedi Dasanandrea dengan NPM 240 320 Perkenalkan, nama saya adalah Arta Bakti Nugraha dengan NPM 240320101026. Di sini saya dari sesi Kamis 2. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan produk PT Johnson Johnson di Indomaret Rungkut Madya, seperti drop shampoo, drop conditioner, dan facial wash yang memiliki permintaan fluktuatif pada periode tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok produk serta dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas penyimpanan dan distribusi sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode dynamic programming, integer programming, EOG, continuous review, dan analisis rute jaringan guna menentukan pemilihan produk, pengendalian persediaan, distribusi, dan keuntungan perusahaan secara optimal. Melalui penerapan ini, metode tersebut diharapkan perusahaan dapat meminimalkan biaya persediaan dan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga ketersediaan produk agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Lalu masuk ke rumusan masalah dari penelitian ini yaitu menentukan pemilihan produk, persediaan, distribusi, dan keuntungan optimal produk PT Johnson Johnson pada Indomaret Rungkut Madya. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu menentukan pengelolaan produk, jumlah persediaan, reorder point, rute distribusi, serta keuntungan perusahaan secara optimal. Lalu manfaat pada penelitian ini digunakan perusahaan meminimalkan biaya persediaan dan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi resiko kelebihan maupun kekurangan stok produk. Lalu batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada produk PT Johnson Johnson menggunakan data permintaan dan persediaan selama periode pengamatan tanpa membahas aspek pemasaran, kualitas produk, dan perilaku konsumen. Lalu untuk asumsi-asumsi, penelitian ini diasumsikan permintaan produk terjadi secara kontinu, kapasitas penyimpanan dan distribusi dianggap tetap, serta tidak terjadi perubahan kebijakan perusahaan selama penelitian berlangsung. Lanjut ke tinjauan pustaka, yang pertama ada optimasi. Jadi optimasi merupakan pendekatan untuk menentukan solusi terbaik guna memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Proses optimasi menggunakan fungsi tujuan dan batasan tertentu agar sistem berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode optimasi yang menyelesaikan masalah melalui pembagian menjadi beberapa submasalah yang saling berkaitan. Metode ini menggunakan prinsip optimalisasi untuk memperoleh solusi terbaik secara bertahap, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling optimal agar jarak, waktu, dan biaya dapat diminimalkan. Salah satu metode yang digunakan adalah algoritma Dijkstra dengan memilih jalur berbobot terkecil hingga mencapai tujuan. Metode ini membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan operasional perusahaan. Yang keempat, Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity merupakan metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dan ekonomis. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan total biaya persediaan melalui keseimbangan biaya pemesanan dan penyimpanan. EOQ juga membantu perusahaan mengelola persediaan secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima, Integer Programming. Integer programming merupakan metode optimasi dengan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan keputusan yang bersifat diskrit agar solusi lebih realistis dan optimal. Integer programming banyak diterapkan dalam bidang logistik, transportasi, dan manufaktur. Yang keenam ada WinQSP. WinQSP merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah dalam bidang riset operasi dan ilmu manajemen. Software ini menyediakan berbagai modul analisis, optimasi, dan pengambilan keputusan. WinQSP membantu proses analisis secara lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, Microsoft Excel.
Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah data yang digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan tabel, serta visualisasi data secara otomatis. Software ini menyediakan berbagai rumus dan fungsi yang membantu proses analisis data secara efektif dan efisien. Microsoft Excel banyak digunakan dalam berbagai bidang karena mudah digunakan dan mendukung pengolahan data secara sistematis. Kemudian yang ke-8, Tora. Tora merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu analisis dalam bidang riset operasi dan optimasi. Software ini menyediakan berbagai metode analisis seperti pemrograman linear, transportasi, penugasan, dan dynamic programming. Tora juga membantu proses perhitungan dan pengambilan keputusan secara lebih sistematis dan efisien. Yang ke-9 adalah POM-QM. POM-QM for Windows merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan bisnis dan industri. Software ini mendukung berbagai metode seperti forecasting, inventory transportation, dan linear programming. POM-QM juga membantu proses perhitungan dan analisis secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Lalu kita masuk ke metodologi, di mana untuk waktu dan pelaksanaan sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Indomaret Rungkut Madya. Lalu untuk pengumpulan data, yang pertama itu kita mengumpulkan data jenis produk, di mana di sini ada 10 jenis produk, yang itu ada baby wipes, baby oil, baby powder, bedtime oil, bedtime lotion, baby collector, drop shampoo, drop conditioner, Listerine, dan facial wall. Lalu untuk unit tersedia sendiri yaitu ada baby wipes 10 box, beratnya itu 9 kilo per box, lalu harganya per box itu 360.000. Untuk baby oil itu 8 box, untuk beratnya itu 8 kilo, dan harganya per box itu 360.000. Lalu baby powder itu ada 7 box, beratnya itu 9 kilo, harganya itu 216 per box. Lalu ada bedtime oil, yaitu unitnya tersedia 9 box, beratnya itu 8 kilo, harga per boxnya itu 426.000. Lalu ada bedtime lotion, yaitu unitnya tersedia 6 box, berat per boxnya itu 7 kilo, harga per boxnya itu 282.000. Lalu untuk baby collector itu ada unit tersedianya 8 box, berat per boxnya itu 7 kilo, harga per boxnya itu 336.000. Lalu drop shampoo, unit tersedianya ada 8 box, berat per boxnya 7 kilo, harga per boxnya 432 kilo. Lalu drop conditioner itu unit tersedianya 9 box, berat per boxnya 6 kilo, harga per boxnya 360.000. Lalu untuk restoran itu unit tersedia 7 box, berat per boxnya 8 kilo, harga per boxnya 300.000. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada facial wash, unit tersedia 12 box, berat per boxnya 7 kilo, harga per boxnya 384.000. Nah, lalu untuk kapasitas maksimum dari armada yaitu sebesar 120 kg. Lalu yang selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi, di mana ini PT Johnson & Johnson itu lokasinya ada di Jakarta. Nah, dia untuk mengirim sampai ke Surabaya itu ada 11 destinasi atau titik berhenti, di mana yang pertama itu ada di Cirebon, Bandung, Purbalingga, dan Garut. Lalu ada Semarang, Solo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada Lamongan, Kediri. Lalu untuk tujuan terakhir yaitu Surabaya. Yang ketiga ada data permintaan produk, di mana untuk produk drop shampoo sendiri yaitu memiliki permintaan dari bulan Juni 2025 sampai Mei 2026 itu totalnya ada 804 unit. Lalu ada produk drop conditioner yaitu dari bulan Juni 2025 sampai dengan Mei 2026 itu totalnya permintaannya ada 600 unit. Lalu ada produk facial wash yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Mei terdapat permintaan totalnya itu ada 456 unit. Lalu ada data permintaan produk yaitu ada produk drop shampoo di mana satuannya itu pieces, harganya itu 36.000 per produk, biaya penyimpanannya itu 3.000 per pieces, lalu biaya pesannya itu 70.000 per pesanan, lalu hari kerjanya sendiri 365 hari dengan lead time 3 hari. Dalam satu hari, produk drop shampoo ini kurang lebih menjual 2 pieces drop shampoo. Lalu untuk produk drop conditioner, yaitu satuannya itu adalah pieces, harganya itu 30.000 per produk, biaya penyimpanannya itu 2.500, dan biaya pesannya itu 65.000 rupiah pesanan, dan hari kerjanya itu 365 hari dengan total lead time 3 hari. Dalam satu hari, produk drop conditioner ini kurang lebih menjual 2 pieces. Lalu untuk produk facial wash, satuannya itu adalah pieces, harganya 30.000 per produk,
Biaya penyimpanannya itu 2.000 per pieces, biaya pesanannya itu 50.000 per pesan, lalu hari kerjanya itu 365 hari dengan total lead time 3 hari. Dalam satu hari sendiri, produk facial wash menjual kurang lebih 2 pieces facial wash. Lalu kita masuk ke data keterbatasan pada perusahaan, yaitu di sini ada keterbatasan perusahaan itu ada model, rak etalase, dan juga laba per unit. Untuk jenis produknya itu ada produk drop shampoo, drop conditioner, produk facial wash. Lalu ada juga kapasitas maksimum. Untuk produk drop shampoo itu memiliki model sebesar Rp36.000, rak etalase 9, dan laba per unit itu Rp5.000. Untuk produk drop conditioner yaitu modelnya itu Rp30.000, rak etalasenya itu 7, dan laba itu Rp6.000. Untuk produk facial wash sendiri yaitu ada modelnya itu Rp30.000, rak etalasenya itu 8 unit, dan laba per unitnya itu Rp5.000. Untuk kapasitas maksimumnya yaitu ada model itu kapasitasnya sebesar Rp29.610.000. Untuk rak etalasenya itu ada 165 unit untuk kapasitasnya. Nah, di sini kita disuruh memaksimumkan Z atau laba itu 5.000 X1 ditambah 6.000 X2 ditambah 5.000 X3 dengan fungsi batasan 36.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 30.000 X3 lebih kecil sama dengan 29.610.000, dan juga ada 9X1 ditambah 7X1 ditambah 83X3 lebih kecil 165. Lalu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 dan bernilai bilangan bulat atau integer. Lalu kita masuk ke flowchart, yaitu di sini itu flowchartnya kita mulai, awal itu mulai, lalu studi literatur, studi lapangan, lalu turun ke rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi operasional, dan pengumpulan data. Untuk data yang kami kumpulkan itu ada data jenis produk, data kapasitas permintaan, data berat produk, data nilai bahan baku, data jarak antar kota, data demand masing-masing produk, data operasional per tahun, data pembelian per produk, data biaya pemesanan, data biaya penyimpanan, data service level, data lead time, data biaya back order, data not asal rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data bobot setiap jalur rute distribusi, data lintasan jalur distribusi, data produk yang didistribusikan, dan data kapasitas setiap jalur. Lalu kita masuk ke pengolahan data, yaitu ada metode pengolahan data metode dynamic programming dengan software WinKSB, lalu metode short route dengan software POMGM, lalu metode economic order quantity atau EOQ dan continuous review menggunakan software Excel, POMGM, dan WinKSB. Lalu pengolahan data yaitu ada metode branch and bound yaitu menggunakan software Excel dan Tora. Lalu untuk pengumpulan data tadi kita uji valid apa tidak, dan hasil, lalu kita selanjutnya hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana yang pertama itu ada hasil dan pembahasan dari metode dynamic programming. Input data. Data knapsack problem terdiri dari 10 jenis produk PT Johnson & Johnson dengan kapasitas maksimum armada sebesar 120 kilo. Data meliputi jumlah produk, berat produk, dan nilai keuntungan yang digunakan untuk menentukan kombinasi produk optimal menggunakan metode dynamic programming. Untuk jumlah produk, berat produk, dan nilai keuntungan ini nanti saya jelaskan waktu kita input data di software WinKSB. Oke, selanjutnya kita masuk ke running input data software. 1, 2, 3. Setelah kita masuk ke dynamic programming, selanjutnya kita langsung input problem table, yaitu ada stack coach, knapsack problem, dan production and inventory scheduling. Kita pilih yang knapsack problem. Di sini karena jumlah produk kita ada 10, maka number of itemnya juga 10. Lalu kita oke saja. Nah, di sini kita menuliskan untuk input datanya. Karena biar tidak memakan waktu yang lama, bakalan saya skip untuk biar langsung ke input. Jadi ini setelah kami inputkan atau saya inputkan datanya. Di sini ada nama produknya, ada unit tersedianya, dan unit kapasitas requirednya itu ada, dan juga nilai keuntungannya. Di sini ada baby webs dengan total unit available-nya itu 10, unit kapasitas requirednya itu 9, dengan total keuntungannya itu Rp360.000. Sampai dengan facial wash yaitu unit available-nya itu ada 12, unit kapasitas requirednya ada 7, dan nilai keuntungannya itu Rp384.040. Lalu ada total capacity di sini itu ada 120 kilo. Lalu langsung saja kita pilih ke solve and analyze, lalu kita pilih solve the problem. Nah, jadi ini merupakan
output dari dynamic programming yang telah saya running, yaitu di sini ada decision quantity, return function, total item, return value, dan kapasitas yang keluar. Di sini itu untuk decision quantity itu disarankan produk yang kita beli yaitu ada drop shampoo sebesar 8 unit dengan nilai jual yaitu sebesar 3.45600 dengan kapasiti yang keluar itu sebesar 64 kilo. Untuk drop conditioner itu kita beli 6 unit dengan total nilai return value itu 2160000. Untuk kapasiti yang keluar itu sebesar 28. Untuk yang terakhir yaitu ada facial wash dengan kita membeli 4 box dengan nilai jualnya itu ada 101.536.000. Dengan di sini total kapasiti yang kita punya itu sudah nggak ada karena sudah habis. Jadi ini totalnya itu ada 7152000. Oke, kita balik lagi ke Canva buat kita analisis. Lalu untuk output datanya itu yaitu hasil optimasi tadi menunjukkan kapasitas armada 120 kilo digunakan secara optimal tanpa sisa kapasitas. Nah, produk yang terpilih itu ada shampoo, drop conditioner, dan facial wash, sedangkan produk lainnya itu tidak dipilih, teman-teman. Kombinasi produk tersebut menghasilkan total return sebesar Rp7.152.000. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan dari metode shortest route. Di sini ada input data, di mana data analisis rute jaringan menggunakan DirectX Network 11 node dan 24 jalur distribusi. Data mencakup start node, end node, serta bobot jarak pada setiap jalur distribusi. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan rute distribusi terpendek dan paling efisien menggunakan shortest route. Oke, selanjutnya kita masuk ke running software-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke software POMQM. Setelah kita masuk ke software POMQM-nya, kita di sini langsung saja pilih network, lalu shortest route. Nah, untuk number of branch ini merupakan cabang dari node kita itu totalnya itu ada 24, teman-teman. Lalu kita directed, lalu kita pilih ABCD aja biar memudahkan kita nantinya. Lalu kita OK. Nah, ini A, di sini tuh ada start node, end node, dan distance. Nah, untuk start node ini merupakan awal jalan kita itu dari mana dan sampainya itu nanti berhenti atau berhentinya itu dari mana dengan jaraknya itu berapa. Oke, karena biar tidak memakan waktu yang lama, langsung saja kita skip ke bagian yang data sudah aku input, teman-teman. Nah, ini merupakan data yang sudah aku input, teman-teman. Di sini itu maksudnya itu A, startnya itu dari 1 dan selesainya itu di node 2 dengan harga atau jarak itu sebesar 220 kilo. Sampai seterusnya X ini. Nah, untuk kita runningnya itu langsung saja kita pilih solve. Nah, didapatkan itu total jaraknya itu sekitar 840 dengan perjalanannya itu dari node 1 ke 2 dengan jarak 220, lalu 2 ke 6 dengan jarak 228, dan 6 ke 9 dengan jarak 346, lalu 9 ke 11 dengan jarak 46 dengan total jarak atau kumulatif distance ini sebesar 840 kilo, teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik ke Canva buat lanjut ke analisis, teman-teman. Untuk output datanya itu hasil dari shortest route menunjukkan rute distribusi terpendek dari node 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, dan 9 ke 11. Jalur tersebut memiliki total kumulatif distance atau jarak sebesar 840 sehingga menjadi rute distribusi paling efisien dari titik awal menuju tujuan akhir. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan dari economic order quantity dan continuous review. Untuk input datanya dari economic order quantity produk drop shampoo, yaitu untuk total permintaan produk shampoo sebesar 804 pieces per tahun dengan rata-rata 67 pieces per bulan. Untuk biaya pemesanannya 70.000 per order, biaya simpannya 500 per produk itu per tahun, dan harga produknya 36.000, lead time-nya 3 hari, dan service levelnya 0,97. Nah, untuk input datanya dari economic order quantity produk drop conditioner, itu permintaan produk drop conditionernya itu sebesar 600 pieces per tahun dengan rata-rata 50 pieces per bulan. Untuk biaya pemesanannya 65.000 per order, biaya simpannya 300 per produk per tahun, harga produknya 30.000, lead time-nya 3 hari, dan service levelnya 0,97. Untuk input data dari economic order quantity produk facial wash, itu permintaan produknya
456 pieces per tahun dengan rata-rata 38 pieces per bulan. Untuk biaya pemesanannya 50.000 per order, biaya simpannya 300 per produk itu per tahun. Lalu harga produknya 30.000, lead time-nya 3 hari, dan service levelnya 0,97. Nah, lanjut ke running software. Software kita ini sudah menginput data dari produk drop shampoo, di mana pada demand rate-nya ini jumlahnya 804. Terus biaya pengirimannya itu sebesar 70.000. Untuk holding cost-nya ini 500 dan harga produknya 36.000. Nah, selanjutnya untuk drop conditioner-nya ini datanya yaitu demand rate-nya 600 dan biaya pemesanannya 65.000, lalu holding cost-nya 300 dan harga produknya 30.000. Nah, kemudian untuk produk facial wash-nya itu demand rate-nya itu 456, kemudian biaya pengirimannya ada permintaannya itu 50.000, holding cost-nya 300 dan harga per produknya 30.000. Lalu kita running pada produk drop shampoo-nya, nanti juga sama pada produk-produk yang lain. Produk drop conditioner sama face wash-nya runningnya juga sama. Nah, di sini diketahui nilai optimal pemesanannya yaitu 474. Kemudian total biaya persediaan minimum sebesar Rp237.381. Ini untuk drop shampoo. Kemudian untuk drop conditioner-nya yaitu nilai optimal pemesanannya sebesar 510 pieces dan total biaya persediaan minimumnya sebesar Rp152.971. Kemudian untuk facial wash-nya yaitu optimal pemesanannya yaitu sebesar 390 pieces dengan total biaya persediaan yaitu Rp116.962. Selanjutnya kita menuju ke continuous review. Sebelumnya ini menggunakan software WinQSP, lalu di dalam inventory-nya. Untuk continuous review dari produk drop shampoo, ini datanya sudah saya input. Kemudian untuk produk drop conditioner-nya ini sudah saya input juga. Kemudian untuk produk facial wash-nya ini sudah saya input juga. Dari produk drop shampoo, ini saya running solve. Nah, ini memperoleh output seperti ini. Jadi nilai optimal order point-nya itu 17,80 dan nilai optimal ordernya itu 476. Kemudian total inventory-nya yang relevan itu 243.749,9 rupiah. Ini nanti juga sama untuk produk-produk yang lain. Untuk produk drop conditioner sama facial wash-nya itu langsung running saja dan inputnya nanti seperti ini. Nah, kemudian lanjut pada PPT. Ini untuk reorder point-nya tadi sama sebesar 17,80. Kemudian jumlah pemesanan optimalnya atau optimal order point itu 476,29. Kemudian safety stock ini 11,20 pieces. Kemudian total inventory relevannya itu sebesar 243.749,9 ribu rupiah. Nah, kemudian untuk produk drop conditioner-nya itu memiliki order point-nya itu 14,93, nilai optimal pemesanannya yaitu 511,28, safety stock-nya itu 10,01 pieces, kemudian total inventory-nya itu 156.389,8 rupiah. Yang terakhir untuk produk facial wash-nya ini nilai reorder point-nya itu 13,74, nilai optimal pemesanannya itu 391,25 pieces, untuk safety stock-nya 10 pieces, untuk total inventory-nya yaitu 120.378,1 rupiah.
Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan pada metode integer programming. Di sini ada input data, di mana input data pada software Excel. Nah, input integer programming menggunakan 3 variabel keputusan, yaitu X1 atau drop shampoo, X2 atau drops conditioner, dan X3 atau vessel wash dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Nah, model ini memiliki kendala berupa modal sebesar 29.610.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 165 unit. Nah, penyelesaian ini digunakan metode simplex LP dengan batasan variabel bilangan bulat dan non-negatif untuk memperoleh solusi optimal yang visible. Oke, kita langsung saja masuk ke software Excel buat input data atau running software-nya, teman-teman. Nah, ini karena keterbatasan waktu tadi, jadi ini untuk tabelnya sudah saya siapkan, teman-teman. Jadi untuk tabel fungsi tujuan ini diisi dengan laba unit, lalu fungsi kendala atau modal ini diisi dengan modal ini sebagai variabel X1, X2, X3, lalu untuk rak etalase ini diisi yang bagian etalase. Untuk kapasitas maksimumnya ada di sini, jadi ini nilai variabel keputusan. Jadi nanti untuk hasilnya nilainya itu muncul di sini dan variabel keputusan itu juga nanti muncul di sini berapa kita memproduksinya yang bagus. Lalu untuk yang pertama yaitu kita langsung saja masukkan rumus sum produk. Kita blok tabel ini, lalu titik koma. Tabel yang variabel keputusan kita enter. Lalu yang untuk fungsi kendala satu ini juga masih sama, teman-teman. Di sini titik koma atau koma tergantung pada device kalian, teman-teman. Sorry, kita belum ke sum produk. Oke. Lalu ini juga masih sama, teman-teman. Oke, setelah kita masukkan rumus sum produk tadi, langsung saja kita masuk ke solve buat untuk analisisnya. Nah, buat solve sendiri ini ada di data, teman-teman, di pojok kanan, ini solve. Nah, untuk set objek ini kita pilih yang nilai variabel keputusan yang ada warnanya itu. Kita enter. Lalu untuk to ini karena fungsi kita adalah maksimasi atau maksimumkan, kita pilih yang map. Lalu untuk by change variabel ini kita pilih ini, teman-teman. Lalu untuk constraint-nya itu kita pilih add. Nah, untuk ini tuh tidak boleh lebih dari dengan ini. Sorry, teman-teman. Ini untuk yang sini tuh ini tidak boleh lebih. Nah, untuk tandanya ini kan karena tidak boleh lebih dari constraint ini kapasitas maksimum, jadi ini kasih tanda kurang dari sama dengan. Lalu kita add lagi bagian rak etalase. Constraint-nya itu di sebelah sini. Lalu terakhir kita add lagi bagian sini. Itu kita kasih integer, teman-teman. Dan kalau sudah semua cancel, oke, ini pakai simplex, lalu langsung saja kita solve. Graph solver solution, oke. Nah, ini merupakan hasil yang maksimal bagi perusahaan PT Johnson. Untuk variabel ini memproduksi total 23 unit dengan nilai 138.000, dan ini juga masih aman karena masih di bawah kapasitas maksimum, dan juga untuk rak etalase juga masih aman di bawah kapasitas maksimum. Oke, kita balik lagi ke Canva buat menganalisis, teman-teman. Nah, selesai tadi kita udah merunning, kita langsung saja ke hasil optimasi pada output data software Excel ini menunjukkan solusi optimal diperoleh pada produk drop shampoo conditioner sebanyak 23 unit, sedangkan drop shampoo dan vessel wash bernilai 0 unit atau tidak diproduksi. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 138.000 dengan penggunaan modal sebesar 690.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 161 unit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh kendala masih berada dalam batas maksimum sehingga solusi dinyatakan visible dan optimal untuk diterapkan di perusahaan. Nah, kemudian untuk integer programming yang menggunakan software Tora, yaitu input datanya untuk drop shampoo itu saya misalkan sebagai X1, drop conditioner dimisalkan menjadi X2, dan vessel wash itu saya misalkan menjadi X3. Dan untuk batas modal itu sebesar 29.610.000 rupiah dan kapasitas rak etalasenya itu sebesar 165. Langsung saja kita ke software. Nah, pada software Tora ini datanya sudah saya input. Kayak ini drop shampoo, conditioner sama vessel wash-nya sudah saya input semuanya. Lanjut kita solve.
Di sini ada dua pilihan yaitu automated dan user guided. Untuk user methodnya ini iterasinya itu pada iterasi 4 dan optimality-nya itu pada iterasi 17. Dan untuk user guided-nya itu kita lanjut pada PPT untuk output dari software Toranya tadi. Nah, pada metode Brain Explore-nya itu menunjukkan solusi optimal itu diperoleh pada iterasi keempat. Kemudian nilai optimalnya itu pada iterasi ke-17. Untuk hasil dari nilai paling optimal itu menunjukkan produk drop conditioner-nya itu dipilih sebanyak 23 unit, sedangkan drop shampoo-nya dan facial wash itu 0. Dan kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 138.000 dengan tetap memenuhi seluruh fungsi kendala yang ditentukan. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan bagian pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode dynamic programming mampu menentukan kombinasi produk optimal dengan total return sebesar 7.152.000 melalui pemilihan produk drop shampoo, drop conditioner, dan facial wash. Metode source road menghasilkan jalur distribusi terpendek dengan rute Jakarta Cirebon, Cirebon Semarang, Semarang Lamongan, dan Lamongan Surabaya dengan total jarak sebesar 840 kilo sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Pada pengendalian persediaan, metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal dan total biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan continuous review. Sedangkan continuous review lebih efektif dalam menjaga ketersediaan stok melalui reorder point dan safety stock. Selain itu, metode integer programming menghasilkan solusi optimal berupa produk drop conditioner sebanyak 23 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 138.000. Sehingga seluruh metode yang digunakan mampu membantu PT Indomaret dalam meningkatkan efisiensi persediaan, distribusi, dan keuntungan perusahaan. Jadi kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa drop shampoo itu 8 unit, drop conditioner sebesar 6 unit, dan facial wash 4 unit dengan total return 7.152.000 dan CPU-nya 1,37. Lalu yang kedua, metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 474,76 biji. Itu untuk drop shampoo, untuk drop conditioner-nya itu sebesar 509,9 biji, untuk facial wash-nya sebesar 389,87 biji dengan biaya persediaan lebih rendah, sedangkan continuous review menghasilkan reorder point sebesar 17,80 biji, 14,93 biji dan 13,74 biji untuk menjaga ketersediaan stok. Yang ketiga, metode short road menghasilkan jalur distribusi optimal dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Lamongan sampai Surabaya dengan total kumulatif distance sebesar 840 sehingga distribusi lebih efisien. Yang keempat, metode integer programming menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 138.000 dengan kombinasi optimal berupa produk drop conditioner sebanyak 23 unit serta tetap memenuhi kendala modal dan kapasitas rak etalase. Untuk saran, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan metode optimal lain untuk membandingkan efektivitas hasil optimasi. Yang kedua, objek penelitian dapat diperluas pada jaringan distribusi atau cabang perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat menggunakan forecasting untuk memprediksi permintaan produk secara lebih akurat. Yang keempat, faktor risiko seperti keterlambatan pengiriman dan ketidakstabilan permintaan dapat dipertimbangkan agar model lebih adaptif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.